Puji Tuhan. Selamat pagi seluruh jemaat GBD Baja. Selamat kita memuji, menyenangkan, membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari seluruh jemaat saya undang untuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu ya Bapa. Dan pada hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu dan kami akan buka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita rindu untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sungguh tak tertandingi Engkau Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tak dapat mengukur Tuhan kebaikan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan
Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus.
terbatas Tuhan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami layak Tuhan untuk berterima kasih Yesus dan memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan dan kami boleh bernafas, semuanya itu karena kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh mengagungkan-Mu Tuhan di tempat ini, di ibadah saat ini Tuhan. Dan kami juga rindu Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang dahsyat Tuhan, yang sanggup mengubah kehidupan kami, yang sanggup memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi segala pencobaan Tuhan, segala cobaan yang sedang kami alami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan kuasa firman-Mu dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kami Yesus, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu kembali. Senang sekali bisa menyapa saudara dalam kasih Kristus melalui khotbah atau ibadah kita hari ini. Puji nama Tuhan, saya percaya ini karena anugerah Tuhan semata dan bukan karena kuat gagah kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang melihat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dan saya mengajak saudara membuka kitab Roma patsalnya yang kelima. Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Roma pasal 5 ayat 3 dan ayat 4 berkata begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya mau bicara hari ini, khotbah saya beri judul Sengsara Membawa Nikmat. Sengsara membawa nikmat. Oke, kita maju pelan-pelan saudara membaca ulang ayatnya yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, titik. Apa maksudnya bukan hanya itu saja? Berarti ada sesuatu yang sudah dijelaskan terlebih dahulu sebelum ayat 3. Bukan hanya itu saja. Apa itu? Kalau kita undur ke ayat 2 bagian B dikatakan di sana. Bagian B, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya ulang bagian B. Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, titik. Jadi bukan hanya bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan. Tetapi ayat bagian B ayat 3 ini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berarti orang Kristen itu saudara dipanggil bukan hanya untuk bermegah dalam hal kemuliaan yang akan kita terima. Kita berbangga akan terima kemuliaan Tuhan. Tetapi di sini yang kita akan bicarakan dalam pada kesempatan ini, yaitu kita juga dipanggil untuk bermegah dalam kesengsaraan kita. Haleluya. Jadi seorang Kristen harus mensikapi dengan rasa bermegah jika dia ada di dalam keadaan sengsara. Saya ulang kalimat ini. Jadi seorang Kristen harus bersikap dengan bangga, dengan bermegah saat dia menghadapi kesengsaraan kita. Alkitab King James Version menulis bermegah dalam sengsara itu dengan kalimat glory
in tribulation. Bermegah atau merasa bangga dalam sengsara. Alkitab, firman Allah yang hidup berkata bersukacita dalam kesengsaraan. Alkitab bahasa Indonesia masa kini menulis gembira, saudara. Nah, saudara coba lihat terhadap apa yang namanya kesengsaraan, Alkitab menunjuk untuk hal itu kita bersikap bermegah, bangga, puas, glory in tribulation, bersukacita, gembira, saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jikalau ini yang diajarkan, mungkin ini akan menjadi sebuah bahan tertawaan oleh dunia. Dunia tidak dapat menerima pernyataan ini. Karena dunia selalu berharap atau dunia memberi definisi kalau seseorang berbangga, seseorang bermegah, seseorang itu merasa gembira, itu hanya untuk hal-hal yang menguntungkan, mengenakan, yang mendatangkan berkat, yang memberikan sukacita. Lalu seseorang itu bisa bermegah. Tetapi kali ini kita mau bicara bagaimana seorang Kristen dapat berdiri pada saat sengsara datang. Justru dia merasa bangga, justru dia merasa gembira. Nah, itu sebabnya saya mau katakan, saya beri judul khotbah ini adalah sengsara yang membawa nikmat. Kalimat ini menunjukkan bahwa tidak semua sengsara membawa celaka. Tidak semua sengsara membawa duka. Tidak semua sengsara membawa petaka, bahkan membawa maut. Tidak. Tapi saya mau katakan, bagaimana orang Kristen dapat melihat sengsara dapat membawa nikmat, dapat membawa berkah, dapat membawa keuntungan, dapat membawa masa depan yang hebat dan yang gemilang. Makanya saya bilang, seorang Kristen sejati adalah orang Kristen yang ketika di masa sengsara datang, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut, dia tidak marah apalagi saudara. Tapi dia akan menjadi pelaku firman Allah seperti yang kita baca hari ini. Dia berbangga, dia bergembira saudara. Dia merasa puas. Nah, pertanyaannya adalah, jika orang Kristen itu saudara harus bermegah di dalam sengsara. Jika seorang Kristen itu harus bermegah di dalam sengsara, sementara sengsara itu adalah sebuah janji dalam iman dapat membawa nikmat. Maka nikmat apa itu saudara? Nikmat apa? Berkah apa? Berkat apa yang dapat diterima oleh seorang Kristen ketika dia dalam keadaan sengsara? Saya ulang. Berkat apa? Keuntungan apa? Nikmat apa yang dapat dirasakan seorang Kristen ketika dia mengalami sengsara? Oke. Ayat 3 kita baca ulang. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, ayat 3 ini berkata begini. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya bermegah dalam kemuliaan, tetapi begini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Ini, karena kita tahu bahwa, sama-sama kita baca dengan kuat, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Jadi lihat, kenapa kita mesti bermegah dalam sengsara? Kenapa kita tahu bahwa sengsara itu tidak selalu mendatangkan celaka, musibah, bahaya ataupun maut dalam hidup kita. Tapi ini firman Allah. Sengsara itu dapat memberikan kepada kita ketekunan. Berkah apa, nikmat apa yang dinikmati seorang yang bertahan dalam sengsara adalah ketekunan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata tekun di sini dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan rajin dan bersungguh-sungguh.
Tetapi kata Greka untuk kata tekun ini adalah hupomone. Hupomone itu artinya endurance. Sabar, daya tahan, konstansi, ketetapan, keteguhan, dan ini yang paling hebat menurut saya. Kata hupomone itu lebih kepada patience, continuance. Apa artinya? Sabar yang terus menerus. Haleluya. Sabar yang terus menerus. Kenapa kita mesti mensikapi sengsara dengan bangga, dengan bersuka cita? Karena ternyata waktu sengsara datang, sengsara itu menimbulkan ketekunan. Haleluya. Tidak ada formula yang melahirkan ketekunan, melahirkan kesabaran kalau bukan sengsara. Saya ulangi ini. Saudara tangkap baik-baik ya saudara. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang tegar, yang sabar dalam banyak hal saudara, hanya sengsara yang dapat menjadi alat untuk mengerjakan itu. Saya ulang, sengsara mengerjakan ketekunan di dalam kita. Kita sudah tahu cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Haleluya. Saat mana ketika Nebukadnezar membuat patung untuk disembah, aturan yang dimainkan Nebukadnezar adalah setiap orang harus menyembah patung itu. Dan jika kedapatan ada yang tidak menyembah patung, maka konsekuensinya adalah mereka bukan hanya diusir, mereka bukan hanya dipecat dari jabatan, mereka bukan hanya dikucilkan dan tidak dihargai. Tapi coba dengar, ketika orang melanggar aturan Nebukadnezar, konsekuensinya adalah mereka dibuang ke dalam dapur api. Artinya apa? Konsekuensinya adalah mereka harus mati. Saudara-saudara, setiap orang secara wajar berpikir bahwa ancaman kematian adalah ancaman terbesar dalam hidup setiap orang. Ya. Orang akan bereaksi dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan keputusasaan ketika di depan dia ada ancaman kematian. Saudara, mari kita lihat tokoh muda dalam Daniel pasal 3. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka mendengar aturan main yang dibuat Nebukadnezar untuk menyembah patung, dan setiap pelanggaran terhadap aturan ini dihadapkan dengan sengsara besar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego ketika ditantang oleh raja, ketika diberi kesempatan sekali lagi untuk menyembah patung karena mereka ternyata kedapatan tidak menyembah, apa yang Sadrak, Mesak, Abednego bilang? Ya Tuanku Raja tahu, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong saya, tidak menolong kami, maka sekali-kali kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Apa yang terjadi? Maka 3 orang ini dibuang ke dalam dapur api. Alkitab catat orang yang membuang itu bahkan mati karena kualitas panas dari api itu ditambah. Saudara yang diberkati Tuhan, lalu apa yang terjadi ketika mereka dibuang ke dalam dapur api? Di sana bukan hanya 3 orang, di sana ada 4 orang. Kata Nebukadnezar, bukankah kami membuang 3 orang? Tapi kenapa sekarang di sana sudah ada 4 orang? Dan yang satu yang baru itu kelihatan seperti dewa. Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang saya bilang, orang-orang Kristen yang tidak takut ngalamin sengsara
adalah orang Kristen yang kemudian melihat di balik sengsara itu ada hikmah, ada nikmat tersendiri. Tidak pernah ada kemuliaan yang akan jadi cerita hebat di kemudian hari setelah Sadrak, Mesak, Abednego tiada. Tapi sampai hari ini cerita ini mengharu birukan banyak sekali orang Kristen. Atas mujizat yang besar yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak termakan oleh api. Mereka tidak habis dimakan api. Bahkan mereka di sana melihat pertolongan yang ajaib dari Tuhan mereka. Kapan mereka melihat hal dahsyat itu? Ketika mereka melewati sengsara ini. Tantangan penderitaan ini. Tantangan kematian ini. Itu sebabnya saudara, orang-orang Kristen yang tidak pernah takut sengsara, justru mereka akan mendapat nikmat di balik itu. Tapi orang yang takut sengsara, takut mengalami hal-hal yang merugikan kehidupannya, justru mereka yang akan mengalami hal yang mereka takutkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adakah saudara hari-hari ini mengalami sengsara di hidup saudara? Saudara, hari-hari ini saya dan saudara sedang ditaruh Tuhan, diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah kondisi di mana kita hidup dalam pengaruh COVID-19, saudara. Sini sana kiri kanan terdengar ketakutan. Dan beberapa orang telah menjadi menderita karena akibat ini, saudara. Pertanyaan saya adalah, bagaimana saudara menyikapi kesusahan ini, penderitaan ini? Atau mungkin ada penderitaan-penderitaan yang lain yang sedang saudara hadapi. Apakah saudara bersungut? Apakah saudara mengeluh? Bahkan apakah saudara marah karena engkau tidak sedang berada dalam kondisi yang engkau mau, yang sesuai dengan kehendak hatimu, saudara? Disinilah letak kualitas iman kita. Apakah kita masih orang Kristen yang dapat melihat bahwa di balik penderitaan, di balik sengsara itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan bisa beri dalam kehidupan kita? Haleluya, saudara-saudara. Bagaimana kita, saudara, mendapat pelajaran dari menghadapi tantangan dan persoalan, kesengsaraan, penderitaan dan sebagainya, saudara? Apa kita mulai membangun iman kita semakin kuat bahwa Tuhan, Engkau ada di balik kesengsaraan hidup saya, penderitaan hidup saya. Saya mengajak saudara membaca satu ayat, saudara. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, saudara, dalam tanda kutip ujian iman adalah kesukaran. Ujian iman adalah kesulitan. Ujian iman adalah penderitaan. Nah, Alkitab bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Saudara, jangan pernah mengeluh saat engkau ada dalam satu kondisi sengsara. Karena Alkitab tegas mengulang-ulang bahwa engkau akan mendapati dirimu hupomonek, hidup dalam ketekunan, hidup dalam kesetiaan ketaatan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Engkau akan terus berdiri di sementara orang lain jatuh, tumbang dengan persoalan-persoalan mereka, tapi engkau tetap berdiri padahal engkau pun mempunyai persoalan yang sama dengan mereka, saudara. Itu sebab saya katakan, jadilah orang Kristen yang berbeda. Haleluya. Di sementara orang bisa hancur oleh kesengsaraan, oleh penderitaan, tetapi engkau berbeda, saudara. Haleluya. Engkau harus berani tangkap ini. Tuhan, aku mau mendapatkan sesuatu dari firman ini, bahwa kalau saya bertahan dalam kesengsaraan hidup saya, penderitaan atau hal-hal buruk lainnya, saya tahu ada hal-hal yang indah di balik semua ini. Amin, saudara. Haleluya. Engkau tahu Ayub dikenal dengan orang yang bertekun. Ya, saudara, dalam Yakobus pasal 5 ayat 11. Ayub adalah orang yang bertekun. Ketika ketekunan dinyatakan di sana, dicontohkan Ayub. Saya baca dengan cepat. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang berbahagia?
yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi orang bertekun itu berbahagia. Haleluya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Kamu tahu bagaimana Ayub tekun. Bagaimana ketika Ayub menderita, saudara. Penderitaan menunjukkan kualitas Ayub dan istrinya. Istrinya hanya suka yang senang-senang, tidak mau yang menderita. Makanya dia bilang, kutukilah Allahmu dan kamu mati. Kenapa? Karena istrinya tidak dapat menerima penderitaan sengsara. Tapi Ayub, dia bertahan dalam sengsara. Lalu Alkitab memberi penjelasan. Engkau tahu bagaimana Allah kemudian berbuat kepada Ayub. Allah membuat 2 kali lipat dari semua yang pernah terhilang dalam hidup Ayub. Karena dalam sengsara dia terus bertahan. Dalam sengsara ketika ditinggalkan teman-teman, sahabatnya, istrinya. Dalam sengsaranya dia sendiri bergelut dengan debu, saudara. Penyakit yang tidak pernah berhenti. Tetapi dengar baik, di balik semua ini ada sesuatu yang indah, yang luar biasa. Saudara baca bagian terakhir dalam kitab Ayub. Tuhan mengganti kekayaannya 2 kali lipat. Haleluya. Saudara, maukah engkau sekarang bertahan di dalam kesulitan, kesukaran hidup saudara? Apakah saudara percaya bahwa saudara akan mengalami hal ini di balik semua ini? Amin, saudara. Tapi mari kita sedikit membelalakkan mata kita. Kita melihat jauh ke depan. Kita melihat atau ke kiri dan ke kanan kita. Apakah, pertanyaannya yang ini ada. Apakah semua orang dapat bermegah dalam kesukaran? Apakah semua orang dapat bermegah dalam penderitaan, dalam sengsara mereka? Saya jawab, tidak semua orang. Tidak semua orang bermegah. Karena bukan orang sembarangan yang bisa bermegah dalam penderitaan. Orang-orang yang bermegah dalam sengsara mereka bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang bisa bermegah dalam kesukaran hidup, mereka orang-orang spesial, saudara. Haleluya. Jadi bukan sembarang orang bisa bermegah. Nah, pertanyaannya adalah, orang seperti apakah yang dapat bertahan dalam kesengsaraan? Orang seperti apakah yang dapat bersikap bermegah, bersyukur, berterima kasih, saudara, dan berbangga ketika penderitaan datang? Di saat badai bergelora, di saat penderitaan datang bergelora, di saat sengsara datang menerpa hidup kita, ku akan terbang bersamamu. Haleluya. Di saat bergelora, penderitaan bergelora datang, masalah, kesukaran datang menerpa hidup kita. Saya suka lagu ini, saudara. Ku akan terbang bersamamu. Oh, dalam penderitaan yang bergelora, sengsara yang bergelora, saudara dengar baik. Seorang Kristen harus tetap terbang bersama-sama dengan Tuhan. Badai harus dia lewati dan dia tidak harus melewatinya sendiri. Dia harus bersama Tuhan melewati badai, melewati sengsara yang datang bergelora dalam kehidupannya. Dia harus terbang bersama Tuhan. Amin, saudara. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Jadi saudara dengar baik-baik. Orang-orang yang bertahan dalam sengsara, lalu kemudian mereka bersyukur, adalah orang-orang yang tidak melepaskan hidupnya dengan Tuhan. Mereka itu seperti anak Raja Wali yang dijaga oleh induknya, yang dilatih induknya untuk terbang melintasi badai. Haleluya. Sehingga badai-badai kehidupan akan dilewati dengan mudah. Kenapa? Karena dia dilatih bersama-sama Tuhan. Dia dilatih oleh Allah yang menjadi penguasa alam semesta. Dan kemudian di tengah badai sekalipun, Alkitab berkata,
hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau engkau ingin mendapatkan atau menemukan hidup saudara dapat bereaksi benar terhadap sengsara, engkau tidak mengeluh, engkau tidak bersungut, engkau tidak marah saudara, malah engkau bermegah, engkau berbangga dalam sengsaramu, itu karena engkau hidup melekat dengan Tuhan. Orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan melihat suatu kekuatan yang Allah beri kepada dia untuk melewati badai dan persoalan hidup. Jadi Bapak Ibu, khotbah saya hari ini adalah kesengsaraan dapat membawa nikmat kepada kita. Nikmat apa itu? Nikmat ketekunan, nikmat kekuatan dalam Tuhan. Amin. Saudara, satu berkah yang besar, satu berkat Allah yang mengalir terus dalam hidup kita. Amin. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka bukan dipecat, mereka diangkat. Dan semua orang dimaklumkan untuk apa? Menyembah Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau mereka takut dengan tantangan, takut dengan sengsara, mereka tidak akan melihat hal-hal ajaib itu. Dan yang kemudian, kalau engkau mau terus mengalami kekuatan, bersyukur terhadap persoalan hidup, engkau jangan jauh dari sumber ketenangan. Saudara percaya, di mana ada Tuhan, di situ akan menjadi surga buat hidup kita. Ada hamba Tuhan bilang, neraka akan menjadi surga ketika Tuhan ada di sana. Haleluya. Bersama Tuhan engkau cakap melakukan perkara besar. Amin. Engkau tidak akan pernah ada terus dan dibiarkan Tuhan di padang belantara. Tapi anugerah Tuhan bersama hidup saudara. Mari para pemain musik dan para singer boleh datang ke depan. Dan kita mau berdoa. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, seminggu yang lalu kita telah kehilangan tokoh gereja, saudara, Bapak J.E. Awondatu, saudara, dia juga adalah salah satu yang menginspirasi saya. Ada banyak khotbahnya yang bisa membuat saya kuat, tegar, saudara. Tetapi dia dipanggil Tuhan. Hari ini saya rindu kita menyanyikan satu pujian yang diciptakan oleh Bapak J.E. Awondatu. Kau rangkai air mataku jadi permata. Saudara dengar baik, mungkin kau menangis di tengah-tengah sengsaramu. Mungkin kau katakan Tuhan terlalu menderita mengiring Tuhan. Tuhan iring Tuhan ternyata banyak hal yang tidak seperti yang saya harapkan. Saya pikir iring Tuhan saya jadi kaya. Saya pikir saya iring Tuhan saya menjadi orang hebat. Tapi ternyata Tuhan ada sengsara yang saya harus lewati di hidup ini. Saudara, Bapak Ibu, dengar baik. Ketika engkau menangis untuk hal itu, dengar saya katakan, air matamu Tuhan mampu ubah menjadi mutiara. Dia ubah air mata kita menjadi permata. Haleluya, menjadi permata. Dia ubah. Saudara, tundukkan kepala, tutup matamu dan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan hari ini, pagi ini dengan iman. Pandang Tuhanmu, lihat Tuhan saudara. Dia ada di hidupmu. Dia sedang mempersiapkan mujizat-mujizat besar menjadi dalam kehidupan kita. Dia sedang mempersiapkan hal-hal indah di balik sengsara kita. Dia sedang mempersiapkan nikmat-nikmat kehidupan di balik sengsara. Cuman persoalannya engkau tidak bersikap benar ketika sengsara datang dalam hidup saudara. Engkau mengeluh, engkau bersungut, engkau marah. Engkau tidak terima dengan keadaanmu. Tapi saya mau katakan, telah tersedia di hadapan saudara berkat-berkat di balik penderitaan saudara. Nikmat-nikmat di balik penderitaan saudara. Bertahan. Bagaimana caranya? Jadilah anak Raja Wali yang hidup selalu mau dilatih Tuhan. Mau dilatih Tuhan. Terima kasih saudara. Buka hati saudara. Dan kita nyanyi lagu ini. Kau rangkai air mataku. Yesus. Puji Tuhan. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra.
Adakah engkau lewatin kabut hitam hidup saudara? Tuhan ubah menjadi kepahitan, kesukaran. Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata di permata. Dari awal kau rangkai air mataku jadi permata. Haleluya. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Haleluya. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata di permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Betapa beda jalanmu dari jalan. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi, seperti langit dan bumi jaraknya. Haleluya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Katakan Yesus, oh Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Ya Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air matanya di permata. Yesus, oh Yesus. Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air matanya di permata. Tak pernah ku punya teman, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air matanya di permata. Haleluya. Bapa di surga, berkati setiap telinga yang mendengar kebenaran Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan terus tertanam di hati mereka. Khususnya sidang jemaat Obaja. Lawat mereka setiap waktu, setiap hari. Sakit sembuhkan, lemah kuatkan, bimbang tetapkan.
Di tengah-tengah penderitaan, kesengsaraan, firman ini menjadi kuat bagi mereka. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dan kami akan terus simpan di hati kami Tuhan. Terima kasih berkat Yesus dan jemaat dalam apa yang mereka kerjakan. Berkati Tuhan, apa yang mereka lakukan, Tuhan terus campur tangan. Terima kasih Tuhan balas berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, yang membalikan milik-Mu, dan yang memperhatikan orang-orang yang pantas diperhatikan dengan memberikan diakonia. Lawat terus dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu, kami percaya mereka tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan angkat tangan-Mu dan kita percaya kuasa kasih sayang Tuhan menyertai kita. Kami akhiri ibadah kami Tuhan dan kami melangkah dengan iman, kami pulang membawa berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan yang dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang tetap setia, taat dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali. Kami sudah berdoa